Selamat pagi Bu Tias dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul tentang antusias namun kecewa dengan Messi. Saya sendiri adalah Antonius Wisnu Wicaksono dengan NIM 212214136, manajemen kelas D. Sepak bola. Sepak bola sendiri adalah merujuk pada permainan yang dilakukan oleh dua tim yang berbeda dengan komposisi pemain yang berbeda dengan sebanyak 11 orang di dalam setiap tim, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Dalam permainan ini, melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Sedangkan menurut FIFA sendiri atau Federation International de Football Association yang menjadi induk naungan sepak bola dunia, mengungkapkan bahwa sepak bola adalah suatu permainan yang menggunakan bola sepak dan dimainkan oleh 11 pemain dalam satu tim, serta dimainkan di lapangan rumput atau turf dengan ukuran panjang lapangan sekitar 90-120 meter dan lebar lapangan 45-90 meter. Sejarah sepak bola. Sejarah sepak bola ini ada dua versi. Yang pertama versi sejarah dari ditemukan di Cina dan sejarah modern. Sejarah di Cina sebelum Stenar sekarang, sejarah ditemukannya sepak bola di Cina ini itu ditemukan sekitar abad ke-3 dan 2 sebelum Masehi dengan nama permainan Cuju, di mana Cuju ini dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi dan dimainkan oleh beberapa orang. Sedangkan dalam sejarah modern, ini sepak bola ini ditemukan pada abad ke-12, di mana pada abad tersebut dimainkan di padang rumput dan di jalanan Inggris. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kemudian bermunculan beberapa klub bola. Namun, kehadiran klub ini sering diyakini hadir atau ditemukan baru pada awal abad ke-15. Dan klub-klub tersebut sudah terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola mana yang pertama kali hadir di dunia. Bahkan beberapa sejarawan Inggris pun mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub yaitu Inggris North Country. Namun setahun kemudian sepak bola modern ini lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan setelah itu dan dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara seperti Skotlandia, Inggris, Irlandia, dan Wales. Dan pada akhirnya sepak bola ini perlahan menyebar ke negara-negara di luar Eropa. Dan pertandingan pertama di luar Eropa yaitu pada tahun 1867 itu berlangsung di Argentina. Sepak bola untuk saat ini menjadi ajang olahraga dan juga ajang hiburan bagi sebagian masyarakat. Salah satu buktinya yaitu banyak ditemukannya perempuan maupun pria yang mungkin tidak andal dalam bermain sepak bola, itu rela berdesak-desakan ke stadion untuk menonton atau mendukung tim kesayangan mereka. Sebagai salah satu permainan olahraga di Indonesia yang paling banyak peminatnya, bahkan permainan yang satu ini bisa dikatakan yang paling banyak diminati daripada permainan olahraga lainnya. Mengingat di setiap pertandingan yang ada,
itu tidak pernah luput dari banyaknya penonton yang datang untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Nah, dapat dilihat antusiasme dari masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, yaitu di setiap daerah pasti memiliki klub sepak bola tersendiri, dan juga di klub-klub tersebut itu juga memiliki penggemar yang tidak sedikit jumlahnya, bahkan terbagi dalam beberapa kelompok penggemar klub tersebut. Dan ketika pertandingan antar klub sedang bergulir di satu stadion, pasti dapat dipastikan juga bahwa bangku penonton yang ada di dalam stadion tersebut akan terisi penuh. Bahkan tidak hanya yang ikut menonton dari dalam stadion saja. Jadi para penggemar ini itu juga ikut serta menonton pertandingan tersebut, namun tidak dalam stadion, yaitu melalui nonton bareng yang digelar oleh kafe misalnya. Dari bukti-bukti yang ada, sepak bola sedang menjadi tontonan hiburan yang sangat digandrungi masyarakat. Dilihat bahwa di Indonesia ini banyak sekali klub sepak bola antar daerah yang memiliki banyak penggemar. Maka dapat dibayangkan pula timnas Indonesia sendiri pasti akan memiliki penggemar yang lebih banyak dari klub-klub tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia turut bangga dengan timnas Indonesia ketika timnas kesayangan mereka bertanding melawan timnas dari negara lain yang jauh lebih kuat. Khususnya berita akhir-akhir ini yang sedang hangat atau sedang menjadi topik pembicaraan di dunia sepak bola Indonesia, yaitu tentang adanya pertandingan sepak bola timnas Indonesia akan melawan tim nasional dari negara Argentina. Dalam pertandingan tersebut tidak dipentingkan menang ataupun kalah ataupun seri dalam pertandingan tersebut, karena dapat dijadikan suatu pembelajaran, di mana suatu pembelajaran tersebut adalah program dari FIFA Matchday. Seperti yang diketahui, FIFA Matchday ini adalah ajang uji coba resmi yang diselenggarakan oleh FIFA sebagai induk asosiasi sepak bola dunia bagi negara-negara yang terdaftar sebagai anggota FIFA. Dalam uji coba ini dapat diartikan juga sebagai pertandingan persahabatan atau friendly match, karena dalam pertandingan ini tidak seperti pertandingan-pertandingan lainnya, di mana kalau pertandingan yang lainnya pasti akan memperebutkan sesuatu, entah itu ranking atau peringkat dunia, piala atau trofi, ataupun juga perebutan poin seperti pada ajang Piala Dunia maupun Asian Games atau SEA Games. Nah, pada pertandingan persahabatan ini yang akan didapatkan oleh kedua tim adalah pengalaman ketika mereka melawan tim yang dianggap cukup kuat, dan suatu kebanggaan pula ketika pertandingan persahabatan bergulir ini itu akhirnya apapun hasilnya, menang atau kalah, itu akan menjadi hasil evaluasi terhadap tim dan juga manajer dari tim tersebut. Hal ini akan berpengaruh bagi keberlangsungan tim ke depannya, karena dapat memperbaiki apa yang masih kurang, entah itu dari segi taktik permainan, tempo permainan, pola permainan, maupun dari mental para pemainnya tersendiri. Pada laga tim nasional Indonesia melawan Argentina yang akan digelar pada 19 Juni 2023 nanti, adalah laga pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Karena bagi masyarakat Indonesia tersendiri, pertandingan tersebut merupakan pertandingan yang sangat menyenangkan dan sangat bergengsi, walaupun tidak ada perebutan juara ataupun perebutan poin. Karena dapat dilihat juga sebelum pertandingan tersebut melawan Argentina, tim nasional Indonesia ini baru-baru ini itu juga telah menjuarai pertandingan SEA Games yang diselenggarakan di Kamboja yang lalu dan memperoleh medali emas di bidang sepak bola setelah sekian lama tertidur pulas dari kemenangan di bidang sepak bola. Jadi, masyarakat Indonesia untuk saat ini merasakan sukacita sekaligus bangga terhadap tim nasional Indonesia. Karena dengan kemenangan dan perkembangan permainan dari tim nasional Indonesia ini,
akan membuat tim nasional semakin dikenal oleh banyak kalangan masyarakat di Indonesia. Dan semakin banyak masyarakat awam juga yang awalnya tidak mengetahui apapun tentang sepak bola, kini menjadi suka atau gemar dengan sepak bola. Selain hal ini, ada pula hal lain yang membuat pertandingan timnas melawan Argentina ini menjadi sangat menarik bagi masyarakat, yaitu adanya kehadiran Lionel Messi sebagai bintang sepak bola dunia yang juga turut membela timnas Argentina, itu akan datang menghadiri dan ikut bertanding dalam laga tanggal 19 Juni nanti. Banyak masyarakat Indonesia yang mengidolakan Messi dan berharap bahwa bisa melihat secara langsung sang bintang berlaga di Indonesia. Namun, beberapa hari setelah berita atau kabar Lionel Messi akan datang ke Indonesia, tersebar pula kabar bahwa sang bintang tidak ikut bertanding melawan Indonesia. Dengan tersebarnya kabar tersebut, nampaknya tidak sedikit masyarakat Indonesia yang kecewa atas tersebut. Dapat dilihat dari antusiasme masyarakat pada saat awal sebelum di menyebarnya berita Messi tidak jadi datang, itu perebutan atau penjualan tiket Stadion Gelora Bung Karno itu terjual habis dengan range harga yang berbeda-beda. Dan setelah dikeluarkannya atau setelah menyebarnya berita bahwa Messi ini tidak jadi datang, banyak dari masyarakat Indonesia yang akan mengajukan pengembalian dana tiket karena merasa kecewa bahwa sang bintang tidak jadi datang. Nah, dari pandangan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, beliau memberi tanggapan tentang kejadian tersebut. Beliau menjelaskan bahwa laga yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia ini adalah laga persahabatan, bukanlah melawan Lionel Messi atau Lionel Messi All-Star. Dan dapat diketahui juga kalau timnas Argentina juga tidak hanya terdiri dari Lionel Messi saja, tapi ada pemain-pemain lainnya. Dan diadakannya pertandingan tersebut itu guna untuk mencari poin dan juga untuk menambah pengalaman sekaligus mental dari para pemain timnas Indonesia. Selain dengan mengajukan pengembalian tiket atau merefund tiket, tidak sedikit masyarakat Indonesia juga yang menyerbu akun media sosial dari Lionel Messi tersebut dengan berkomentar pada salah satu unggahannya. Seharusnya tindakan tersebut yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang kecewa ini tidak perlu dilakukan, karena apapun keputusan yang diambil oleh Lionel Messi adalah hak yang menjadi miliknya. Karena kita pun tidak tahu mengapa alasan Lionel Messi mengambil keputusan tersebut. Entah itu mungkin karena kesehatannya atau mungkin juga yang memerlukan liburan atau istirahat sebelum memutuskan untuk berlaga kembali. Karena akan ada musim sepak bola di Eropa. Dari apa yang telah terjadi, dapat disimpulkan bahwa antusias terhadap sesuatu itu boleh-boleh saja. Namun, usahakan dalam batas sewajarnya saja. Dan kita pun juga harus bisa menerima apapun yang terjadi dengan lapang dada tanpa harus merugikan orang atau pihak manapun. Sekian esai yang telah saya buat mengenai antusiasme namun kecewa oleh Messi. Berikut adalah daftar pustaka atau daftar referensi yang saya ambil dari beberapa website, yaitu definisi sepak bola saya ambil dari detik.com,
Dan tanggapan Erick Thohir mengenai refund tiket saya ambil dari website CNN Indonesia. Dan bentuk kekecewaan masyarakat yaitu dengan menyerbu akun Messi itu saya ambil dari liputan6.com. Sekian presentasi saya. Terima kasih.